Bismillahirrohmanirrohim. MPLS untuk hari ketiga materi kepramukaan kita mulai dengan ucapan tadi Bismillahirrohmanirrohim ya. Untuk materi kepramukaan hari ini ada 2 sesi materi. Kalau di jadwal yang pertama sejarah pramuka dan pengenalan pramuka. Namun di sini kita mulai dengan sejarah pramuka dulu ya oleh Pak Memet. Masih ingat Pak Memet? Masih. Oh, Masih. ya. Masih. Tadi Pak Memet juga Masih. selain guru bahasa Indonesia, beliau juga adalah pembina pramuka. Kepada Pak Memet Sukmana SPD dipersilakan untuk memberikan materi sejarah pramuka. Cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam Pramuka. wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam acara MPLS kepramukaan. Sebelum saya melanjutkan materi tentang sejarah singkat kepramukaan, ada hal yang harus kalian pahami dulu. Biasanya kita menyebutnya dengan ekstra pramuka ya. Ketika kalian masuk sekolah setiap hari Jumat, biasanya kalau enggak Sabtu, suka ditanya bagian ekstra apa? Ekstra pramuka. Nah sekarang konsep itu kita ganti sedikit demi sedikit ya. Ketika ditanya ekstranya ekstra apa, jangan jawab ekstra pramuka, tapi ekstra kepramukaan. Mengapa? Apakah beda antara pramuka dengan kepramukaan? Sangat-sangat beda ya. Kalau pramuka sesuai dengan singkatannya Raja, Muda, Karana. Pramuka itu bukan ekstranya, bukan kegiatannya, tapi orangnya. Jadi kalau yang ditanya itu siapa pramuka? Ya saya. Karena pramuka itu adalah orangnya. Jadi kalau ditanya siapa pramuka? Ya Anda semua ini adalah pramuka. Ya, ingat pramuka itu praja muda karena artinya anak muda yang berkarya. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya ekstranya ekstra apa, baru ekstra kepramukaan. Diulang ya. Ekstranya ekstra apa? Kepramukaan. Kepramukaan. Kalian disebut dengan pramuka. Nah ini diingat baik-baik ya. Jadi tidak ada ekstra pramuka, yang ada itu ekstra kepramukaan. Kemudian kalian di SD sebetulnya masuk siaga itu hanya dari kelas 1 sampai kelas 4. Dari kelas 5, kelas 6 kalian sudah masuk penggalang. Tapi penggalangnya penggalang ramu. Ya, penggalang ada berapa tahap? Ada berapa level? 3. Ada 3. Siapa yang jawab itu? Latika ya? Ayo Latika. Penggalang itu ada 3 level. Level yang pertama apa? Penggalang kamu. Iya. Yang kedua? Ayo kawan-kawan yang lain boleh bantu jawab. Yang pertama penggalang ramu. Yang kedua penggalang? Penggalang apa? Belum tahu ya. Yang pertama levelnya penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap ya. Ulangi ya. Ramu, rakit dan terap. Nah, ada satu lagi level yang tidak termasuk pada level wajib kepenggalangan, yaitu penggalang Garuda namanya ya.
Jadi ada Ramu, Rakit, Terap, dan Garuda. Kalau penggalang Garuda itu penggalang yang sudah masuk penggalang terap tapi dia melakukan kegiatan khusus yang betul-betul bermanfaat untuk kepramukaan, kemudian diberikan titel khusus oleh para pembina, namanya penggalang Garuda. Ya, nah baik adik-adik yang saya cintai, sesuai dengan materi saya hari ini adalah sejarah singkat kepramukaan. Kita mulai ya, silakan diperhatikan slide-nya baik-baik. Saya tidak akan membahas pramukaan dunia ya, karena nama pramuka itu hanya milik Indonesia ya. Jadi Gerakan Pramuka Indonesia. Kalau di tingkat internasional bukan pramuka namanya tapi Scout ya. SCOUT. Scout ya. Scout. Yang apa namanya, ada Women's Scout, ada Scoutman ya. Jadi ada 2 untuk laki-laki Women's Scout, untuk perempuan untuk perempuan, untuk laki-lakinya Men's Scout ya. Nah, sekarang akan saya bahas tentang sejarah singkat kepramukaan. Kita mulai dari pendahuluan. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Nah, kenapa ada hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Karena pramuka atau kepramukaan secara tidak langsung ikut andil dalam sejarah perjuangan bangsa sampai Indonesia merdeka. Nah, sejarahnya seperti apa? Kita perhatikan bersama ya. Nah, ini foto siapa? Ayo, ada yang tahu ini foto siapa? Baden Powell. Nah, ya, Baden Powell. Siapa Baden Powell? Powell. Yang pertama yang mengeluarkan ide Bapak minta satu orang yang jawab ya. Nabila, boleh Nabila. Siapa Baden Powell? Orang pertama yang mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Pathfinder. Nah, orang yang oke. Terus siapa lagi nih? Yang laki-laki Isal 7A. Ayo, siapa Baden Powell, Sal? Orang pertama yang mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Pathfinder. Itu melihat dari ini ya. Yang tahu Baden Powell itu siapa ya? Ayo, siapa? Jangan lihat dari teks. Yang kalian tahu saja. Siapa itu Baden Powell? Siapa lagi nih? Raffi ya, Raffi. Orang yang pertama kali menemukan Bapak Pramuka Sedunia. Pramuka Sedunia. Oke, ya. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Baden Powell itu kita kenal sebagai Bapak Pramuka Dunia ya. Kita tahunya itu, Baden Powell adalah Bapak Pramuka Dunia. Baden Powell orang mana sih? Ayo, Baden Powell orang mana aslinya? Orang? Belanda. Belanda. Itu itu kalian baca lagi di teks ya. Baden Powell itu punya gelar Sir. Sir, S-I-R ya, Sir kalau kita bilang Sir ya. Nah, gelar Sir itu diberikan oleh Ratu Inggris ya. Nah, jadi dari sana kita tahu Baden Powell itu bukan orang Belanda. Lord ya. Baden Powell itu Sir Lord Baden Powell. Lord itu kalau kita bilang itu kesatria. Ya, Lord itu juga diberikan oleh Ratu Inggris. Nah, sekarang kita baca bersama-sama sejarah singkat pramuka Indonesia. Baden Powell adalah orang pertama yang mengeluarkan ide, bukan ide ya, ide. Yang mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Pathfinder. Ya. Kemudian dibawa oleh Belanda. Nah, apanya yang dibawa oleh Belanda? Pathfindernya ini yang dibawa oleh Belanda
dan didirikan organisasi dengan nama NIPV, Nederland Indische Pathfinder ya, Nederland Indische Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Indonesia termasuk bagian dari Hindia Belanda karena dulu kita dijajah oleh Belanda. Makanya Indonesia disebut dengan Hindia Belanda. Artinya Pathfinder ini dibawa oleh Belanda kemana? Ke Indonesia ya karena Hindia Belanda. NIPV, Nederland Indische Pathfinder Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin Indonesia, Gerakan Nasional dibentuklah organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO, Japanese Pathfinder Organization, JJP, Jongjapa Pathfindery, nah itu orang Jawa ya, Jongjapa itu Yongyapa ya. NATP Nasional Islamise Pathfindery, kemudian Siap Syarikat Islam, Afdeling Pathfindery, dan HW Hizbul Waton. Hizbul Waton ini sampai sekarang masih ada ya Hizbul Waton, istilah Hizbul Waton. Kalau yang lainnya JPO, JJP, NATP, dan Siap itu sudah tidak ada. Mengapa tidak ada sekarang? Ini kan sejarahnya ada. Nah ini nanti berhubungan dengan sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Nah, jadi kita tahu bahwa kepanduan itu oleh bangsa Belanda namanya adalah Pathfinder ya, diingat baik-baik. Kemudian dibawa oleh Belanda ke Indonesia menjadi NIPV atau Nederland Indische Pathfinder Vereniging ya. Lanjut A. Nah, selanjutnya nah ini kita mulai masuk ke sejarah setelah tadi Pathfinder dibawa oleh Belanda ke Indonesia, dibentuk, maka kemudian membentuk organisasi-organisasi kepanduan. Nah pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PK Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Padu Indonesia yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Nah jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata kepanduan di Indonesia itu dulunya namanya beda-beda sesuai dengan nama daerahnya masing-masing. Seperti Pandu Kesultanan itu tidak ada di Sumatera karena di Sumatera tidak ada Pandu Kesultanan, ini adanya di Jawa Tengah. Kemudian di Sumatera adanya PPS, Pandu Pemuda Sumatera. Dan selanjutnya ya, jadi nama kepanduan di Indonesia waktu itu beda-beda sesuai dengan nama daerahnya masing-masing. Nah, beberapa tahun kemudian bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Bisa dilihat kepanduan yang bernafas kebangsaan antara lain Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, ini udah kalau Pasundan udah jelas Jawa Barat ya. Pathfinder Organisasi Pasundan, kemudian Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernapas agama adalah Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia. Ansor, Al-Watoni, dan Hizbul Waton, nama-nama kepanduannya disesuaikan dengan golongan organisasi keagamaan yang mereka anut ya. Sampai sekarang ada Ansor masih, kemudian Al-Watoni masih, Hizbul Waton masih. Kemudian Islamitise Pathfinder Organisasi. Kemudian Tridharma, ini Kristen yang memilikinya ya. Kepanduan Ajas Katolik Indonesia udah jelas Katolik ya. Kemudian Kepanduan Masehi Indonesia masih Kristen juga. Jadi untuk kepanduan Kristen antara lain Tridharma, kemudian Kaki, Kepanduan Ajas Katolik Indonesia, kemudian Kepanduan Masehi Indonesia. Jadi ternyata kepramukaan Indonesia itu dulu sejarahnya ribet ya, begitu berlibat, kemudian begitu banyak nama-nama kepanduannya, begitu banyak di tiap daerah dan masing-masing daerah memiliki nama masing-masing. Kemudian muncul kepanduan yang bernapas kebangsaan dan keagamaan.
Ini sejarah singkat ya, minimal kalian tahu sejarahnya. Kita lanjut. Nah, ini dulu namanya belum pramuka ya, belum. Itu masih pandu, masih kepanduan. Nah sekarang bagaimana kelahiran gerakan pramuka? Gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu yang pertama nih, mulai muncul nama pramuka. Pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961. Diingat ya, 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Jadi kalau ditanya, kapankah Hari Tunas Gerakan Pramuka? Jawabannya adalah 9 Maret 1961. Di situ sudah saya kasih bold hurufnya lebih tebal supaya kalian mudah mengingat. Hari Tunas Gerakan Pramuka tanggal 9 Maret ya, tahun 1961. Kemudian diterbitkan keputusan Presiden nomor sekian tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan bahwa Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Nah, pada tanggal 20 Mei 1961 mulai ada keputusan bahwa gerakan kepanduan yang tadinya berantakan berserakan di tiap daerah digabungkan dan diberi nama Gerakan Pramuka. Dan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Artinya tidak boleh ada lagi nama-nama kepanduan yang lain. Mau di Sumatera, mau di Jawa, di Kalimantan, di Irian, di Bengkulu, itu tidak boleh ada nama kepanduan yang lain. Seperti tadi ya, umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha juga tidak boleh memiliki nama kepanduan yang berbeda. Semuanya harus sama, yaitu Gerakan Pramuka. Kemudian Gerakan Pramuka ini ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Artinya begini, yang menjadi anggota pramuka itu bukan cuma anak sekolah seharusnya, bukan anak SD, SMP, SMA atau anak kuliahan, tetapi pemuda-pemuda Indonesia yang masih bisa aktif itu harus mengikuti gerakan pramuka. Misalnya Karang Taruna itu bisa membuat organisasi kepanduannya atau mereka bisa termasuk ke gerakan pramuka kalau mereka mau. Hanya di Indonesia sekarang ini buat sementara ya, gerakan pramuka itu seolah-olah hanya milik anak sekolah, padahal harusnya tidak. Gerakan pramuka itu milik anak-anak dan pemuda Indonesia. Kalau kita ingat sejarahnya, kita kembali flashback sejarahnya. Gerakan pramuka itu dimiliki oleh organisasi keagamaan, kemudian organisasi pemuda di Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, itu adalah para pemuda, bukan anak-anak sekolah. Semuanya adalah pemuda Indonesia. Nah, hanya semakin ke sini tingkat keinginan untuk mengikuti gerakan pramuka di kalangan pemuda semakin lama semakin menurun sehingga gerakan pramuka hanya muncul di sekolah-sekolah. Bahkan anak-anak sekolah pun sekarang sedikit-sedikit sudah mulai malas untuk mengikuti gerakan pramuka. Padahal gerakan pramuka itu kalau dilaksanakan dengan baik itu adalah kegiatan yang sangat amat menyenangkan ya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Seperti yang sudah kalian tahu ya, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi gerakan pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan di lingkungan. Ketiga peristiwa ini kemudian disebut Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli. Nah, pada tanggal 30 Juli ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Ingat, tanggal 9 Maret 61, Hari Tunas Gerakan Pramuka. Mengapa? Karena tanggal 9 Maret itu
mulai diberikan kepastian bahwa pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan. Kemudian pada tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Dan selanjutnya 30 Juli disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Mengapa Hari Ikrar? Karena seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri masuk menjadi Gerakan Pramuka. Jadi nama kepanduan itu sekarang hilang, berubah menjadi nama Gerakan Pramuka. Kita lanjut. Nah, kapan nama Gerakan Pramuka diperkenalkan? Yang pertama, pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 61 yang tadi ya. Hari Tunas Pramuka ya. Pada tanggal 9 Maret 61. Kemudian menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Ini secara struktur ya, struktur. Jadi Gerakan Pramuka itu betul-betul organisasi yang resmi karena dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional. Dan di dalamnya ada pimpinannya adalah dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Ini mengalami beberapa kali pergantian, beberapa kali perubahan juga. Nah, kemudian tanggal 14 Agustus 61 jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang. Yang tadinya rencananya hanya 45 orang ternyata berubah menjadi 70 orang. Selanjutnya, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Oleh karena itu, maka setiap tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai Hari Pramuka. Saya ulang, setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Mengapa? Karena pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh tempat yang penting di Indonesia. Begitu ya awalnya. Kenapa sih harus 14 Agustus? Nah tadi dari mulai sejarahnya, dari mulai dibawa oleh Belanda ke Indonesia, Pathfinder, kemudian muncul organisasi-organisasi kepanduan di tiap daerah, muncul lagi organisasi kepanduan yang bernafaskan kebangsaan, muncul kepanduan yang bernafaskan keagamaan, kemudian kepanduan-kepanduan tersebut dirangkul dan dilebur menjadi Gerakan Pramuka. Kemudian ikrarnya itu tadi pada tanggal 30 Juli, ikrar Gerakan Pramuka, mereka meleburkan diri, organisasi-organisasi kepanduan itu meleburkan diri, kemudian dinamakan Gerakan Pramuka. Dan tanggal 14 Agustus, nama Gerakan Pramuka ini diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. 14 Agustus 1961, artinya Indonesia sudah merdeka ya. Nah, kemudian peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran anggota Pramuka. Begitu ya. Jadi diulang ada beberapa tanggal penting dalam sejarah Pramuka, 9 Maret 61, kemudian 30 Juli 61, dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah adik-adik yang saya cintai, sejarah singkat kepramukaannya karena ini terbatas waktu juga dan dinamakan sejarah singkat, maka yang bisa saya sampaikan juga tidak terlalu mendalam, tidak terlalu detail, yang penting kalian mengenal dan memahami sejarah singkat kepramukaan di Indonesia. Jadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, para siswa di Indonesia dan pemuda di Indonesia
yang mengikuti gerakan pramuka disebut dengan pramuka. Itu simpulan yang pertama ya. Kegiatannya disebut dengan kepramukaan. Jadi kalau nanti ditanya ekstra apa yang wajib di sekolah, jangan bilang ekstra pramuka, tapi ekstra kepramukaan. Ya, saya ulang. Kalau ada yang tanya, nanti ada kamu ikut ekstra apa? Bukan ekstra pramuka, tapi ekstra kepramukaan. Kalian orang-orangnya disebut dengan pramuka. Nah, Bapak Ibu guru yang aktif dan membina kalian disebut dengan pembina pramuka, bukan pembina kepramukaan, tapi pembina pramuka. Artinya pembina kalian sebagai anggota pramuka. Itu ya, jadi harus paham. Kemudian tingkatan penggalang. Kalau di SD siaga itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, kalau sudah masuk SMP kalian masuk ke kelompok penggalang. Penggalangnya ada 3 level atau 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, rakit, dan terap. Ada satu lagi tingkatan penggalang yang tidak termasuk pada urutan, yaitu penggalang Garuda. Penggalang Garuda nanti diberikan pelantikan khusus apabila dia sudah menyelesaikan tugas atau misi khusus yang diberikan oleh para pembina. Selanjutnya, sejarah singkat kepramukaannya dimulai pada tanggal berapa tadi? Ayo, yang apa namanya? 9 Mei. 9 9 Mei. 1. 1930. 9 apa? Mei 61. 1961. Maret. 9 Maret, bukan 9 Mei ya. 9 Maret 1961 ya. Itu dimulai dengan bukan ikrar, pidato presiden atau mandataris MPR ya waktu itu yang mengatakan atau mengharapkan bahwa kepanduan di Indonesia berubah menjadi gerakan pramuka. Itu tonggak awal sejarah pramuka, yaitu 9 Maret 1961. Gitu, diingat baik-baik. Kemudian para anggota kepanduan di Indonesia yang bermacam-macam itu meleburkan diri dengan ikhlas, dengan rela pada tanggal berapa? 30 Juli. 30 Juli. 30 Siapa itu yang Juli. jawab ya? Acungkan tangan. Siapa tadi yang bilang 30 Juli? Oh iya. Apa namanya? Itu yang, nah itu sebelah. Ya, 30 Juli 1991 siapa? Ilmi Ismi itu. Ismi Adijah. Nah. Kemudian mengapa tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka? Ayo. Mau ditulis semua. Ya, siapa itu Andrian? Andrian. Ya, Andrian, kenapa tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka? Andrian Syah Maulana. Coba dijawab, Andrian. Ayo, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak yang bisa menjawab mengapa tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka? Ayo. Ayo, pramuka mah tidak boleh malu. Ya, harus Lahirnya berani. pramuka. Siapa tuh? Lahirnya pramuka. Desta ya, Desta ada. Ya, sebagai hari lahirnya pramuka. Aduh, ayo kawan-kawan yang lainnya. Kawan yang lainnya silakan dijawab. Kenapa tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka? Tadi kan sudah kita bahas bersama ya. Lupa atau memang tidak mengikuti ya? Ya, 14 Agustus 1961 disebut sebagai Hari Pramuka karena pada tanggal itu
nama gerakan pramuka mulai diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh tempat-tempat yang penting. Gitu. Diingat baik-baik ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya kenapa 14 Agustus bukan 9 Maret gitu ya. Karena 9 Maret itu baru ikrar aja. Bukan ikrar malah ya, hari tunas gerakan pramuka, dan 14 Agustus mulai diperkenalkan. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Hubungan dengan sejarah singkat. Bapak manis sebentar ya, namanya juga sejarah singkat ya. Kalau yang mau lama mah sejarah panjang, bukan sejarah singkat. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh, silakan ya. Tidak ada. Ya, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di gugus depan SMP Negeri di Pangkalan SMP Negeri 1 Baregbeg, namanya Pangkalan ya. Pangkalan SMP Negeri 1 Baregbeg dengan gugus depan 05-00 bukan 00 ya. 05-007 05-008. 05-007 untuk putra, 05-008 untuk penggalang putri. Nah, di SMP Negeri 1 Baregbeg ini koordinator pembina putranya ada namanya Bapak Dr. Andes Agustusanto. Kemudian untuk penggalang putri, koordinator pembinanya bernama Ibu Rosusilawati. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan baik-baik. Ingat, COVID-19 itu nyata. Ya, selalu lakukan prokesnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidol. Ya, demikian ya pengenalan